ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan kitab suci yang kita bacakan tadi, yang menyimak, yang mendengarkan, apa sih inti dari pesan yang ingin disampaikan? Ada yang tahu nggak? Tentang perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Ada? Oke, baik. Jadi teks kitab suci yang sudah kakak baca barusan berisikan tentang perumpamaan orang Farisi dan seorang pemungut cukai yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Nah, Yesus berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ada yang tahu nggak maksud dari teks ini? Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang tahu? Tahu. Apa? Nah, arti dari bacaan ini adalah Tuhan akan meninggikan umatnya yang hidup dengan rendah hati, tidak sombong dan rajin berdoa. Nah,
Buat Allah untuk berdoa itu, manakah doa yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah doa dari orang Farisi yang sombong atau dari seorang guru kita yang mohon pengampunan dosa Tuhan? Doa mana yang menyenangkan hati Tuhan? Guru kita ya benar. Nah, jadi adik-adik semuanya, doa yang menyenangkan hati Tuhan adalah doa dari seorang guru juga yang rendah hati, yang sabar, yang berdoa memohon pengampunan dan belas kasihan daripada Tuhan, bukan doa dari seorang Farisi. Nah, dalam kitab suci ini tadi ada ayat emasnya, di mana pada bab 8 ayat 18 ayat 14 ada ayat emasnya di sini. Yesus berkata, sebab barang siapa meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Nah, kalau kita sombong, orang lain itu tidak akan terkesan dengan sikap sombong kita. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu tidak senang bila kita, umatnya, sombong, egois, meninggikan diri. Jadi jika kita sombong, maka orang-orang di sekitar kita tidak merasakan kenyamanan dalam diri mereka. Nah, adik-adik semua, dalam bacaan teks kitab suci tadi, menurut kalian, sikap siapa yang paling The Bluetooth device is sikap seorang murid kita ya? Karena dia tidak sombong. Karena apa lagi? Sikap murid kita tadi. Dia baik. Kenapa lagi? the Bluetooth device is connected. Tidak boleh sombong. Tuhan tidak senang dengan sikap yang buruk. Sikap sombong itu baik atau buruk? Buruk. Jadi kita tidak boleh sombong ya. Nah, jadi sikap yang patut untuk kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sikap seorang pemungut cukai. Terus, maka harap kita semua, baik kakak maupun kalian semua yang ada di sini atau kakak-kakak yang ada di situ, mampu untuk mewujudkan dan menerapkan nilai-nilai baik, nilai-nilai positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sikap baik, sikap positif yang kita lakukan sehari-hari itu menyenangkan hati Allah. Nah, contoh sikap baik yang harus kita lakukan tadi apa saja? Contoh sikap yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tadi apa saja? Tidak sombong. Tidak sombong, berbuat baik, ya. Tidak egois, sabar. Jadi kita harus melakukan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita sehari-hari agar Tuhan senang dengan perbuatan kita. Nah, jadi semoga dengan pendalaman materi, pendalaman cerita yang